Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini akan diajar oleh Bapak Joko Sumarsono, SMMKN. Beliau adalah DPC Korwil Jatim. Beliau juga advokat senior. Beliau juga telah bergelut bertahun-tahun, hampir puluhan tahun juga sih di dunia advokat. Mungkin beliau belum update. Pagi Pak Joko. Pagi. Siapa? Sehat Pak Joko. Ya. Ya, rekan-rekan, daripada kita membuang waktu lama-lama, saya sampaikan kepada Pak Joko untuk mengisi materi pada hari ini. Monggo Pak Joko, waktu dan tempatnya saya perkenalkan. Selamat siang para peserta PKPA kerjasama Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, DPN Pradi Surabaya. Ini sudah yang ke-12 kalinya, artinya menjadi angkatan ke-12 bagi PKPA Universitas Wijayakusuma, dan alhamdulillah ini menurunkan suatu kader-kader yang baik, karena selain lulus ternyata peserta yang berasal dari Wijayakusuma ini menunjukkan suatu advokat yang positif, ya, artinya bisa diandalkan. Oleh karena itu, untuk sekian kalinya kami tetap di hukum. Monggo nanti bisa dimainkan materinya. Baik. Jadi dokumentasi hukum, lanjut. Dokumentasi Untuk rekan-rekan, mohon maaf, mungkin Pak Joko sinyalnya agak terputus-putus, jadi mohon menunggu sebentar ya. Selamat siang, Pak Joko.
terputus masjid sinyalnya. Iya, iya. Ya, jangan. Oh, sudah bisa ini, Pak? Bentar, bisa ini Mas, bentar. Yes, siap. Tidak bisa? Baik, siap. Oke. Dimulai dari awal, Mas. Dokumentasi hukum. Baik. Ironi sih ya, ini sih. Ya, oke. Kita mulai, monggo. Dokumentasi hukum. Bawahnya lagi. Nggak bisa. Halo, sudah? Ya, sampun Bapak. Materinya, Mas, dimulai dari awal aja. Yang awal ini Pak Joko. Bukan. Dokumentasi hukum. Bentar. Oh, dokumentasi. Penulisan, betul yang tadi, betul. Penulisan hukum. Nah, ini betul. Baik. Jadi kita mulai bahwa dokumentasi hukum ini merupakan suatu mata kuliah ajar dalam pendidikan PKPA ini. Jadi ini adalah untuk melakukan suatu action apabila kita nanti beracara di pengadilan. Kisi-kisi sudah dilakukan, ya. Jadi ada materi teknis buat gugatan, termasuk tadi buat jawaban, termasuk eksepsi, konvensi, replik, duplik, banding, kesimpulan, banding, dan kasasi, dan serta peninjauan kembali. Jadi kita akan mulai dengan penulisan hukum. Ya. Kita perhatikan melakukan suatu penelusuran hukum, yaitu sebelum penelusuran ini ada dokumentasi hukum, yaitu melakukan pencarian, ya, melakukan pencarian dan pengolahan berbagai macam data untuk dipakai sebagai alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, ya. Itu. Ya. Sedangkan dokumentasi hukum itu adalah pengumpulan data dan pengumpulan berbagai macam data untuk dipakai sebagai alat bukti, ya, baik bukti surat maupun saksi. Itu. Lanjut, monggo. Sekarang berkaitan dengan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum, maka kita terlebih dahulu harus melihat jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dipakai sebagai dasar untuk mengajukan suatu gugatan. Di dalam pasal 7, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, yang hal ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15, ya, 15 Tahun 2019, ya, ini mungkin kurang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini telah ada perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Perubahannya gitu. Jadi jenis dan hierarki peraturan perundangan terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan Majelis Pemusatan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang penting itu. Ini akan dipakai sebagai dasar. Jadi apabila nanti dasar kita adalah undang-undang di BW,
di KUH Perdata, maka ini juga termasuk di bawahnya C tadi, ya, undang-undang, gitu ya. Jadi suatu contoh umpamanya kasus sewa menyewa, kasus jual beli, maka kita harus berpijak pada ketentuan pasal 1457 KUH Perdata. Suatu contoh demikian. Oke, lanjut. Jadi sekarang bagaimana teknik metode penelusuran dan dokumentasi hukum? Ya, ini lanjut Mas. Jadi dilakukan secara manual, ya. Dilakukan secara manual melalui studi pustakaan. Dapat dilakukan melalui internet atau media sosial. Data itu dapat diperoleh dari itu. Yang berikutnya adalah memohon informasi kepada badan publik secara tertulis menyebutkan tentang objek yang dimohon, keperluannya untuk apa. Jadi kalau melalui manual saya kira sudah pada paham, ya, melalui internet bisa dicari sendiri, memohon informasi kepada badan publik. Ini artinya demikian. Apabila bukan data institusi, data dimintakan kepada suatu institusi pemerintah. Konkretnya demikian. Kita kepengen melihat ini. Kita kepengen melihat sertifikat, ya, melihat sertifikat. Sertifikat di Jalan Diponegoro 15 Surabaya itu atas nama kita dapat meminta kepada penjelasan kepada kantor pertahanan Kota Surabaya, tapi dengan argumentasinya apa, dasarnya apa. Itu satu contoh demikian. Ya, kita bisa dahulu kalau bukan pihak dalam suatu perkara itu di pengadilan, putusan pengadilan, tidak boleh meminta putusan perkara itu. Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi sekarang ini, maka kita dapat memohon kepada pengadilan agar kita diberikan turunan putusan perkara daftar nomor sekian, PDTG atau PDTP, ya, pengadilan setempat. Untuk apa keperluannya? Ini berkaitan dengan keberadaan klien saya. Atau dapat juga kepada pengadilan tata usaha negara. Artinya demikian. Apabila kita penggugat di dalam suatu putusan itu, kita kalah. Tapi sisi lain ada perkara yang sama, penggugat itu dikabulkan permohonannya atau saja pemecatan. Si A dipecat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara melalui pengadilan tata usaha negara, tidak dikabulkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Si B mengajukan gugatan atas pemecatan sebagai tidak sah, itu dikabulkan. Nah, dengan dasar itu kita akan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi berupa meminta turunan putusan atas perkara B dengan pemerintah provinsi atau pemerintah Kota Surabaya untuk meminta putusan itu. Dengan putusan itu kita dapat mengajukan suatu upaya hukum luar biasa berupa permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, dengan mengajukan bukti baru atau novum berupa putusan pengadilan tata usaha negara dimaksud. Ini karena sudah sampai tingkat pengadilan tingkat pertama, kedua, dan Mahkamah Agung, jangan lupa yang diminta itu adalah 3 putusan perkara di tingkat pengadilan pertama, kedua, dan kasasi. Itu yang penting, ya. Itu boleh itu. Sekarang bagaimana? Apakah itu boleh kita mengajukan? Di sesi berikutnya, jadi kewajiban badan publik untuk menyediakan di pasal 7, ya, Undang-Undang 14 tahun 2008, badan publik wajib memberikan dan atau
menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Artinya demikian, sebagai ilustrasi tadi. Jadi apa yang diminta, kalau ini putusan pengadilan antara B dengan pemerintah kota Surabaya dalam hal pemecatan seseorang itu, maka itu adalah sama yang diterima oleh si B. Ya. Di tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi. Tidak boleh mesesat itu. Itu wajib. Ya, hukumnya wajib. Berikutnya, Mas, ya, kewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Di dalam pasal 7 ayat 3, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Nah, ini satu contoh demikian. Sekarang putusan-putusan Mahkamah Agung ini sudah dibuka melalui websitenya Mahkamah Agung, kita dapat mengetahui perkara nomor sekian hakimnya siapa. Perkara nomor sekian sudah diputus pada tanggal berapa. Bahkan putusan Mahkamah Agung itu dapat juga diakses melalui internet ya di website Mahkamah Agung dan bahkan bisa dibaca secara cermat dan itu sama dengan putusan-putusan yang telah diterbitkan atau diputus oleh Mahkamah Agung. Ya, cuma di dalam Mahkamah Agung itu biasanya kalau ini di-download, putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa dipakai sebagai bukti. Nah, bagaimana caranya? Dengan memohon itulah kita mengajukan permohonan untuk mendapatkan turunan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebagaimana kita sebutkan di atas. Oke, lanjut. Dalam pasal 7. Sekarang sanksi badan publik. Ya. Sekarang adakah sanksi badan publik yang tidak menyediakan informasi publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di pasal 52. Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib yang wajib diumumkan serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang. Ini kewajiban badan publik untuk menerbitkan itu. Ya. Ya. Dan mengibatkan, nah ini, bagaimana kalau dia tidak memberikan, kalau badan publik tidak memberikan, yang pada akhirnya mengakibatkan bahwa kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan selama 1 tahun dan atau pendenda paling banyak 5 juta rupiah. Ini sanksi ini adalah mengikat terhadap badan publik. Pengalaman yang kita peroleh, jadi ketika itu saya meminta putusan pengadilan tata usaha negara, ya, salah satu daerah itu. Sebagaimana saya sebutkan, suatu contoh yang kami sebutkan tadi, A menggugat kalah, B menggugat atas pemecatan dia kepada pemerintah kota atau kabupaten itu menang, itu kita minta oleh panitera nggak boleh pada waktu undang-undang ini berlangsung, ketua pengadilan memanggil kita disuruh menghadap ketua pengadilan dengan cerdas dan sangat pandai sekali, ya. Ketua pengadilan memberikan ini harus diberikan Pak Panitera. Karena apa? Ini adalah risiko atau konsekuensi logis dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 termaksud. Kalau enggak, Pak Joko dapat gugat ini atau pemohon lain. Memohon pada kita untuk menerbitkan putusan dimaksud. Nah, ini kalau istilah di tata usaha negara atau di peradilan tata usaha negara, sekarang kan ada selain fiktif negatif, ada fiktif positif. Inilah yang membatasi bahwa kekuasaan pengadilan juga harus
dijalankan. Kalau tidak, ada peluang hukum untuk mengajukan gugatan dalam rangka memperoleh informasi akuo. Ya. Oke, sekarang berikutnya cara mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi. Ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 22/2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Oke. Ya. Lanjut, monggo Mas. Oke. Ini tata cara ini dapat dibaca di Undang-Undang di Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi di pengadilan. Nanti kalau ini terangkan nggak cukup ya. Nah, ini mungkin bisa dibaca ya, dan dicari sendiri di Undang-Undang Peraturan nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik. Oke, sekarang kalau ini sudah dapat, semua data kita dapat peroleh, dan data baik itu bukti surat atau saksi yang akan kita sampaikan, maka kita mulai memberikan suatu ilustrasi atau ada bayangan perkara perdata. Ya. Ini apa yang diperlukan? Kami ambil contoh tentang penitipan barang. Ya. Di pasal 1694 KUH Perdata disebutkan bahwa elemen ya, yang terdapat dalam pasal 1694 dimaksud adalah seseorang menerima suatu barang dari seorang lain untuk disimpan dan dikembalikan dalam wujud asli. Ya. Jadi kalau sepeda Anda titipkan di Pegadaian itu kan juga sepeda dititipkan di tukang parkir. Ya, sepeda motor harus wujud asli. Walaupun kadang-kadang di parkir itu ditulis di kartu parkir itu hilang, tidak menjadi tanggung jawab lembaga parkir yang bersangkutan. Nggak boleh. Ya. Di pasal 1694 itu jelas yang ada itu yang sebagaimana kami tulis di atas itu. Ada satu putusan Mahkamah Agung nomor 3416 KPDT 1985. Karcis parkir kendaraan merupakan bukti tentang terjadinya hubungan hukum antara PT Arga Jaya dengan pemilik kendaraan. Ini. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung, ya. Nah, ini. Jadi kalau nanti saudara-saudara parkir di salah satu mall atau di tempat lain, jangan lupa karcis parkir jangan dihilangkan. Karena ini dapat diajukan gugatan ke pihak yang mengelola parkir itu. Siapa? Tentunya adalah Dinas Parkir di Surabaya. Dan maka orang itu harus titipan. Dasar hukumnya adalah pasal 14 KUH Perdata dan oleh juga putusan Mahkamah Agung nomor 3416 KPDT 1985. Ini jadi hati-hati sekali, karcis parkir jangan sampai hilang. Nah, sekarang itu selain karcis parkir juga ada jadi kehati-hatian ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pengelola parkir. Ya, oke, monggo lanjut. Nah, setelah itu kita menginjak pada materi. Tadi sebagai ilustrasi, ya. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita membuat surat kuasa? Jadi sebelum melakukan suatu tindakan hukum untuk atas nama seseorang atau subjek hukum lain berupa reh person, maka kita harus membuat surat kuasa dulu. Ya, surat kuasa itu disahkan pada pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata.
Ini di buku 3 itu ada tentang perjanjian, ya, di pasal 123 HR ada juga, ya, itu ada. Jadi di sana sudah disebutkan hubungan hukum antara penerima kuasa dan pemberi kuasa. Dalam hal mengajukan gugatan di pengadilan, maka ada surat kuasa yang sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 94, yang dalam surat kuasa dimaksud harus disebutkan secara khusus. Untuk apa surat kuasa dimaksud? Surat kuasa itu diberikan untuk mengajukan gugatan, apa? Gugatan interpretasi atau gugatan melanggar hukum. Ya, kepada siapa? Kepada si A sebagai tergugat, ya, di pengadilan negeri titik-titik. Jelas harus itu. Kalau enggak, ini enggak lengkap, bisa gugur sebelum perkara ini diperiksa pada materi pokok perkara. Jadi hati-hati di pasal ini. Ya. Jadi harus jelas identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa. Nah, cuma saya beberapa waktu yang lalu juga berpikir, pengadilan itu, pengalaman kita sampaikan pada Ketua Pengadilan Surabaya waktu itu, Pak, mengapa identitas penggugat ditulis secara rinci semacam itu? Itu sesuai dengan KTP. Akhirnya saya berpikir, harus gitulah, ikuti aja Pak Joko. Nah, sudah saya nggak bisa ngomong. Ternyata ini lahirnya nama, alamat, tanggal lahir, usia, ya, agama disebutkan. Ini agama disebutkan. Terus pekerjaan, pendidikan disebutkan. Ya, oke lah. Ini sebenarnya kalau saya tidak setuju dengan itu. Ya, untuk apa gitu loh. Nah, ini. Ya, ketua pengadilan nggak bisa ngomong apa-apa. Ternyata di daerah tidak harus menulis dengan itu. Saya mencoba di daerah, ya, nama, alamat itu aja, pekerjaan itu aja. Terus kolom itu saya kosongi semua. Tampaknya ini menjadi suatu standar yang telah dibakukan oleh Mahkamah Agung. Dan kalau demikian jangan lupa, ya, tidak usah menulis nomor induk kependudukan, NIK ya itu ya. Jangan sekali-kali menulis nomor induk kependudukan. Karena apa? Ternyata saya mencoba berdiskusi dengan teman lain, dengan NIK yang dituliskan itu dapat dilakukan pelacakan terhadap identitas klien kita. Tahu semua ternyata. Hartanya apa, ya, terus kekayaan di bank itu bank mana, tahu semua. Saya kemarin mencoba diskus sama teman-teman Jakarta itu, yang kerja di salah satu bank dan sebagainya, bisa Pak Joko. Oh, oleh karena itu maka saya sarankan kalau mengikuti draftnya Mahkamah Agung itu jangan sekali-sekali nulis NIK-nya, nomor induk kependudukan. Itu bahaya nanti, ya. Jangan, kita harus menyiasati. Kalau kolomnya disebutkan nggak apa-apa, tapi jangan ditulis secara vulgar. Disebutkan itu statusnya kawin, ya itu. Nggak tahu itu katanya saya telusuri itu karena adalah rapat dari para panitera di seluruh Indonesia waktu itu. Jadi dulu itu ada panitera dan sekretaris, sama dengan sekretaris. Sekarang sendiri, panitera itu adalah membidangi di perkara, ya, urusan perkara. Kalau sekretaris itu membidangi urusan rumah tangga pengadilan. Ini bedanya, sudah dipisah kekuasaan itu. Kalau persidangan, apa yang diperlukan, mejanya kurang, kursinya kurang, ya, lampunya kurang, atau peralatan panitera. Nah, ini perkembangannya demikian pesat itu. Oke, sekarang menginjak pada somasi. Jadi sebelum mengajukan gugatan, dalam hal mengajukan gugatan beban prestasi, maka harus ditegur dulu, ya. Adanya somasi, ya. Somasi dapat dilakukan secara tertulis. Saya sarankan somasi ini jangan, umpamanya kalau ini utang, pemenuhan utang,
pemenuhan utang ini jangan ditegur atau disomasi saudara si A. Saudara mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang akhir bulan Agustus. Akhir bulan Agustus 2021, saudara tidak memenuhi prestasi. Oleh karena itu, dalam waktu 3 hari setelah saudara harus melunasi atau memenuhi prestasi kepada klien kami selaku kreditur. Ya jangan 3 hari lah, gitulah ya. Ya paling enggak seminggu atau 8 hari. Karena hari Sabtu dan Minggu itu hari libur ternyata. Ya, itu yang kami sampaikan. Panggilan polisi pun ada waktunya 3 kali 24 jam. Ini yang kita sampaikan. Jadi saya sering sampaikan pada peserta pendidikan advokat, sekarang dikirim surat, besok lusa suruh lunasi. Janganlah, itu aja. Seyoganya jangan, walaupun nggak ada aturan yang memastikan untuk itu. Yang kedua, somasi ini dapat dilakukan melalui media cetak. Ya, media cetak bisa. Ini banyak di Harian Kompas, Jawa Pos, Surya, dan sebagainya itu, atau ini bisa bisa dilakukan suatu somasi terhadap seseorang itu. Oke. Kalau surat kuasa sudah dipenuhi, ya, somasi dipenuhi, maka kita dapat mengajukan gugatan. Ya. Jangan lupa, ya, gugatan itu terdiri, sekarang itu pengembangannya, dulu gugatan ada 2, perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum ada 2, perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, namanya onreh matehdat, dan perbuatan melanggar hukum oleh subjek hukum, baik orang maupun subjek hukum dalam bentuk badan hukum. Ya. Dalam hal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, ini sekarang sudah kekuasaan sudah dikurangi. Dalam hal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang berkaitan dengan besiking, maka itu harus dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dulu terhadap gugatan melanggar hukum, khusus mengenai besiking, umpamanya terbitnya sertifikat, maka itu dapat diajukan dengan catatan di dalam di dalam petitum gugatan, ini ditulis mengatakan sertifikat nomor sekian atas nama ini, surat hukum nomor ini, ya, yang diterbitkan oleh tergugat, dalam ini adalah kantor pertahanan kota titik-titik, dinyatakan tidak sah atau batal. Nah, itu. Sekarang terhadap terus dulu ada orang advokat, ada juga yang memakai terobosan, bukan diajukan di Tata Usaha Negara, tapi materinya menyatakan sertifikat sekian atau surat nomor ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku. Ini pinternya lawyer dulu gitu. Akhirnya Mahkamah Agung dengan Perma nomor 2 tahun 2019 ini mengalihkan kewenangan pengadilan, ya, yang semula terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa berkaitan dengan penerbitan sertifikat itu sekarang dialihkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, ya. Dalam artian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah diluas, ya, sudah dikembangkan, diberikan peluang untuk melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Oke. Berikutnya adalah ingkar janji atau bahan prestasi. Bahan prestasi itu diatur dalam pasal 1238 KUA Perdata. Jangan lupa bedakan antara bahan prestasi dengan perbuatan melanggar hukum. Ya. Jadi perbuatan melanggar hukum itu ada 2 sebenarnya. Artinya ada yang menyebut onreh matehdat, ya. Tadi ada juga perbuatan melawan hukum. Ya, ini sudah dipisahkan. Kalau ini perbuatan melawan hukum, berarti itu ranah pengadilan pidana yang dikenal dengan bedreh telek. Itu ya, hati-hati ini ya. Jadi melawan sama melanggar beda. Melawan itu sudah mulai dimasukkan dalam ranah
perbuatan hukum pidana. Ya, oke. Jadi ingkar janji, karena kembali sini ingkar janji itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum berkaitan dengan adanya perjanjian, ya, perjanjian. Saya tadi mengambil contoh sewa menyewa 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli. Ini adalah bahan prestasi, ya, jual beli, sewa menyewa, ya, ini perjanjian bahan prestasi karena tidak memenuhi prestasi, ya. Ini berkaitan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Oke, ada juga sekarang ada penyalahgunaan wewenang atau misbruk van outstanding hidden. Ini ada. Artinya gini, A dan B melakukan perjanjian. Ya. A ini memenuhi prestasi dipenuhi, kalau ini bayar dipenuhi. Ya. Kalau ini kerjasama, A ini baik dalam hal demikian ini. Dia kerja yang baik, prestasinya juga baik, ada perjanjian utang piutang, dia juga bayar sesuai dengan jadwal waktu, ya. Namun kalau salah satu kreditur itu melihat tingkah laku debiturnya itu, ini umpamanya debitur telah melakukan perbuatan di luar perjanjian, umpamanya debitur ini sering mabuk, ya. Sering mabuk, debitur sering menggunakan, telah terlibat dalam penggunaan narkotika. Ini bisa dilakukan suatu gugatan yang mendasarkan pada penyalahgunaan keadaan. Ya, itu dalam peraturan Prancis misbruk itu, ya. Itu biasanya di pemerintahan itu, ya. Itu. Oke, dapat lanjut, ya, lanjut. Tapi ada satu lagi yang lagi berkembang, ya. Ini ada namanya tadi ada 3, ya, perbuatan melanggar hukum, perbuatan prestasi, ada misbruk, ada juga ini itu juga nih, kan ada kertas bukan, itu ada juga perbuatan, ya, yang sekarang lagi ngetren ini, ya, Anjasrihment, ya. Anjasrihment itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, ya, di luar hubungan hukum. Artinya demikian. A ini mengirim uang kepada si B. Ternyata uang yang dikirim sebagai bentuk prestasi tadi ini melebihi, ya, melebihi. Umpamanya mestinya si A harus bayar 500 juta, ternyata bayarnya 1 miliar. Yang 500 juta untuk apa? Ini artinya si B yang telah menerima uang lebih tadi 500 juta tadi tidak dapat dikatakan melanggar hukum karena dia nggak tahu dia dikirim itu, ya. Makanya ini tidak bahan prestasi juga tidak, ya. Penyalahgunaan wewenang tidak. Artinya apa? Dia pasif di sini. Nah, inilah Anjasrihment ini menjadi materi baru dalam gugatan perkara perdata. Ini diatur di pasal 1359 KUH Perdata itu. Jadi harus ada semacam ketidaksengajaan by si A yang melakukan perbuatan, ya, yang melakukan perbuatan tidak disengaja, bukan karena dia, karena adalah kesalahan dari pihak yang mengirimkan tadi, si A tadi. Itu. Oke. Itu yang baru demikian, nanti bisa dibahas Anjasrihment ini, ya. Jadi jangan lupa mengenai Anjasrihment tadi. Kita lanjut. Oke. Mediasi sudah. Nah. Oke, bentar ya.
Oke, lanjut. Monggo. Bentar. Oke. Lanjut. Oke. Ya. Ya. Lanjut sekarang tentang ya. Ini kalau ini kita contoh sebagai ilustrasi dari tentang pembatal akte notaris. Ya. Akte notaris itu merupakan bukti yang sempurna, ya, gitu. Jadi jangan lupa karena akte notaris merupakan bukti yang sempurna, artinya apa? Dapatkah dibatalkan akte notaris itu? Dapat, sepanjang kepadan akte notaris itu tidak benar. Jadi akte notaris itu meliputi 3 pembuktian, yaitu ada namanya pembuktian lahiriah. Ya. Pembuktian lahiriah itu memang dibuat oleh para pihak adanya kejadian yang ada itu. Ya, betul. Ya. Betul. Ada pembuktian formal notaris yang memang ada, ya, dibuat baik bentuknya. Jadi akte notaris ini dibuat ada bentuknya, ya, formatnya jelas, ya, formatnya jelas. Pada hari ini tanggal ini saja. Ya, kalau ini dibuat pada hari ini minggu tanggal ini, ya ini ya nggak benar notaris kantor notaris tutup. Ada di notaris yang aneh itu di salah satu daerah, ya. Itu ada kantor notaris itu kalau hari Jumat tutup. Buka hari Minggu buka. Saya ngomong hari Jumat itu tanggalnya hitam. Kalau hari Minggu tanggalnya merah. Lalu kalau Anda membuat tanggal itu bagaimana? Saya pernah tanya ini mestinya Dewan Kehormatan Notaris menegur dia. Notaris buka hari Minggu, Jumat tutup. Bagaimana kalau akte itu dibuat? Apakah pada hari Minggu? Enggak, dia membuat akte itu bukan hari Minggu, tapi dibuat pada hari berikutnya, hari Senin, hari masuk kerja. Ya ini saya secara pribadi yang pernah kenal dan belajar di pendidikan notaris, ini ya, ini namanya of senyum dia. Ya, itu. Jadi yang pembuktian material jelas dibuat dan dibacakan pada waktu pembuatan akte itu dimaksud. Ketiga syarat ini harus dipenuhi dalam hal pembuktian akte otentik, ya, akte otentik. Kalau ini memang tidak dipenuhi 3 unsur ini, maka keberadaan akte itu dapat diajukan gugatan pembatalan di pengadilan. Kuncinya di sana. Ya. B, tentang mengajukan gugatan di peradilan. Diingat pasal 118, ya. Nah, harus diingat kaitan dengan surat kuasa. Di mana kita mengajukan gugatan? Ditulis di tempat tinggal tergugat. Makanya di pengadilan mana? Itu harus ditulis. Kalau enggak, biasa dibuat eksepsi dan bisa dilakukan pembatalan terhadap gugatan tersebut dinyatakan need of vandelak. Ya. Tempat tinggal. Jadi gugatan dapat diajukan di tempat tinggal tergugat. Di tempat tinggal salah satu apabila tergugat lebih dari 1. Ya. Tergugatnya 10, ya. Tergugatnya 1 di mana? Ya disitulah diajukan. Tempat keberadaan barang tetap yang menjadi objek sengketa berada. Ini umpamanya gugatan diajukan di Sidoarjo karena objek sengketa berada di Sidoarjo. Apa objek sengketa ini? Karena itu barang tetap berarti adalah berupa tanah atau rumah yang ada di sana.
Tanah bisa sawah, bisa pekarangan, bisa tambak. Di sana bisa diajukan di Sidoarjo. Ada namanya choice of law, jadi pilihan hukum. Ini berkaitan dengan tempat pilihan hukum. Biasanya di dalam akte notaris itu disebutkan di pasal terakhir tentang pilihan hukum. Apabila pihak ke-1 dan kedua terdapat perselisihan, maka diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tidak bisa dilakukan, maka dapat dilakukan gugatan dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri mana itu. Itu perlu, ya. Jadi kembali lagi kita kaitkan dengan pemberian kuasa. Ini harus disebutkan tempat kita mengajukan gugatan di mana, itu harus tegas di situ. Nah, saya garis bawahi lagi dalam hal pemberian kuasa, ini kalau kuasanya penerima kuasa hanya seorang, ya, ini jangan dibuat memberi kuasa kepada kalau saya Joko Sumarsono dan kawan-kawan, padahal saya hanya sendiri, kawan-kawannya siapa? Hati-hati ini. Ini ya nggak masalah, tapi kelihatan bahwa kita ceroboh kalau gini, ya. Nggak apa-apa. Begitu memahami tentang pemberian kuasa. Jadi terjemahkan dan kawan-kawan, gitu ya. Oke, lanjut. Pilihan hukum sudah. Ya. Setelah itu, maka diajukan gugatan di pengadilan. Ya, gugatan di pengadilan. Gugatan di pengadilan ini diajukan dapat sekarang dalam perkembangannya dapat dilakukan secara daring. Kita mengajukan gugatan di pengadilan, ya. Nah, pengadilan itu bisa dilakukan secara daring. Daftar aja melalui kantor aja sudah bisa. Kalau dulu kan bisa harus datang ke sana. Sekarang sudah bisa, termasuk surat kuasa di itu. Nanti going on sambil berjalan, maka pada sidang pertama kita harus surat kuasa asli diberikan dan didaftarkan di pengadilan. Lah, gugatan pertama itu adanya mediasi. Mediasi Undang-Undang Perma nomor 1 tahun 16 itu tentang mediasi. Ini merupakan pengejawantahan dari pasal 30. Jadi kalau ini mediasi sudah berhasil, maka adanya akte vandading atau akte perdamaian yang dibuat atau mediator lain di luar pengadilan. Biasanya teman-teman itu memilih hakim pengadilan karena apa? Nggak bayar. Nggak bayar. Kecuali di pengadilan agama. Pengadilan agama itu mediatornya itu mantan hakim dan dia berkantor di pengadilan agama itu. Bayar, itu bayar. Ingat saya 100 lah. Kalau di Surabaya, pengadilan negeri Surabaya, pengadilan agama Surabaya. Itu. Dan profesional sekali, ya. Setelah mediasi tidak berhasil, maka tergugat harus mengajukan jawaban. Jawabannya ada 2, konvensi dan konvensi. Konvensi itu ada 2 lagi. Pasal 136 HIR, tolong kalau ini ada yang di luar Jawa enggak ini? Luar Jawa nanti bisa dibandingkan dengan RBG ya. Isinya sama. Di eksepsi itu ada 3, declinator eksepsi, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut. Artinya kewenangan absolut itu adalah kewenangan hakim apakah dia berwenang untuk mengadili perkara ini. Karena ini menjadi pengadilan, kewenangan pengadilan tata usaha negara. Umpama contohnya gitu. Atau menjadi kewenangan pengadilan agama. Ini kompetensi ini ya. Kompetensi absolut. Ada juga pengadilan kompetensi mengenai kompetensi relatif yang disebut dengan deklarator eksepsi. Ya. Kompetensi relatif. Apakah Pengadilan Negeri Surabaya berhak memeriksa dan mengadili perkara dimaksud? Ya.
Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pengadilan Negeri Pacitan umpamanya. Ini kalau sudah demikian berarti eksepsi ini harus dipertimbangkan dan diputus sebelum hal inilah kewenangan pengadilan. Ya. Yang terakhir itu ada namanya peremptory eksepsi. Ini macam-macam, ya. Ini ada ada gugatan kurang pihak, ya. Ada gugatan tidak sempurna, ada gugatan ini berdasarkan pada surat kuasa tadi, ya. Tidak menyebutkan tempat gugatan diajukan, ya, itu. Jadi apakah gugatan sudah sebelum waktunya atau prematur, itu ada semua di sana. Ini lebih luas lagi peremptory eksepsi. Pengembangannya sudah banyak sekali. Sudah. Oke. Kalau dalam jawaban sudah menganjak pada eksepsi, juga ada jawaban dalam pokok perkara. Jangan lupa, ya, dalam hal mengajukan jawaban atau tanggapan atas gugatan dimaksud, dasar penolakan atau pengakuan yang diajukan pada jawaban permohonan disertai dengan argumentasi hukum. Jangan lupa, ya. Nah, dulu memang ada advokat itu, saya menolak gugatan penggugat sebagai gugatan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Saya menolak gugatan yang tidak berdasarkan hukum dimaksud harus dinyatakan ditolak. Itu aja. Tapi ya dulu dulu ya menangan itu orangnya itu. Kalau tergugatnya dia dengan bahasa gitu, itu sudah istimewa itu. Ya, itu tapi sekarang harus saya bersyukur orang itu sekarang sudah tidak ada dalam peredaran lagi. Konon saya nggak menyebut namanya ya, nanti Anda bisa tanya sendiri. Konon orang itu sekarang sudah dalam pengejaran polisi karena diperkirakan dia melakukan tindak pidana terhadap kliennya itu. Mungkin Anda dapat menanyakan pada advokat-advokat lama, ya, dengan orang itu berperkara. Tapi yang jelas saya merasakan bahwa orang itu istimewa, advokat itu istimewa, dengan jawaban itu menang, ya, sering menangan. Dan itu pernah saya ceritakan pada Ketua Pengadilan Tinggi, tersenyum Pengadilan Tinggi itu. Ketua Pengadilan itu, Pak Sihab atau Pak Gama itu. Saya dipanggil itu, mau soal itu, orang itu. Ada, Pak. Situ. Ya, ternyata siapa itu orangnya? Saya nggak etis kalau nanyakan orangnya, Bapak bisa tanyakan kepada teman-teman panitera yang jawabannya semacam itu. Ya, ternyata pertemuan lagi, ketemu beliau, dia tersenyum. Dek, benar apa yang saudara katakan. Tapi Anda jangan lakukan itu ya. Apa Pak maksudnya? Jangan seperti itulah kalau melakukan jawaban itu. Itu satu contoh, jangan ditirulah orang semacam itu. Ya, oke, lanjut, monggo. Jawaban itu ada eksepsi, ada pokok perkara. Tergugat bisa mengajukan rekonvensi. Ya, rekonvensi itu gugatan timbal balik, ya, gugatan balik, serangan balik kalau dalam bahasa sepak bola itu kickback, ya, itu kalau sistem ini total football yang Belanda lakukan itu, dia lakukan serangan balik dan itu berbahaya, it's very dangerous itu ya, gevaarlijk katanya gitu. Bisa melakukan gugatan balik, harus lupa dalam hal melakukan gugatan balik, gugatan rekonvensi, itu masih ada kaitan hukum. Jangan sampai nanti saudara sebagai kuasa hukum, oh saya tidak terima, kliennya bilang gitu. Saya digugat, itu nama baik saya tercemar. Jangan dipenuhi lah kalau gitu ya. Saya seringkali menolak itu karena apa? Tidak ada kaitan hukum. Itu tidak baik untuk masa depan praktek penegakan hukum. Itu ya ada juga yang dikabulkan, tapi itu nggak baik, jangan ditiru, jelek untuk untuk penegakan hukum, ya. Jadi kalau ada kaitannya, satu contoh demikian, kalau si A dengan B tadi adakan hubungan hukum jual beli, ya, si A menjual pada si B, ternyata B nggak memenuhi prestasi, ya, ternyata si B itu masih punya hak atau punya hak tagihan kepada si A, maka di situ dapat dikaitkan. Dikaitkan.
oh saya nggak mau bayar pembelian barang ini karena Anda masih punya kewajiban untuk membayar utang pada saya. Itu kalau ini masih masuk akal, ya itu. Tapi dalam perma nomor 2 itu juga disebutkan tidak perlu ada itu. Ini sudah bahaya. Karena kemarin saya diberikan gambaran, ya orang digugat itu ternyata juga harus ditulis dalam kurikulum vitae-nya itu apabila dia meminjam uang di bank itu harus ditulis apakah pernah ada sengketa pribadi antara dia dengan pihak ketiga lain. Itu tuliskan. Itu nggak tahu bank pertimbangannya apa. Mungkin orang ini dalam arti pemenuhan kredit atas usahanya dia. Ya, saya kurang paham betul, mungkin dapat dikembangkan apakah benar ini mempengaruhi proses pemberian kredit pada seseorang yang sedang digugat itu. Oke, lanjut, monggo. Setelah itu adanya jawaban pertama dari konvensi ada replik tanggapan penggugat ya atas jawaban pertama tergugat. Jadi tadi sebutkan ada konvensi dan rekonvensi. Konvensi terdiri dari 2, eksepsi dan pokok perkara. Tanggapi itu. Eksepsi tanggapi dulu. Pokok perkara tanggapi dulu dengan argumentasi hukum yang jelas. Nah, bagaimana dengan rekonvensi? Dalam hal penggugat konvensi ini digugat oleh tergugat konvensi menjadi penggugat rekonvensi, maka tergugat rekonvensi adalah penggugat asal ini dapat mengajukan jawaban baik berupa eksepsi dan pokok perkara. Sama ini ya, sama. Eksepsi dan pokok perkara sama. Ya, setelah itu kita dapat mengajukan duplik ya, dapat mengajukan replik. Ini merupakan suatu semacam pengulangan dan atau penegasan atas gugatan dan jawaban oleh tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi aku. Oke, lanjut. Ini penting ini ya. Nah, duplik konvensi sudah pokok perkara. Ya. Lanjut sekarang. Ya, sekarang kita pembuktian sekarang. Ya. Dan menyangkut masalah pembuktian. Lanjut. Nah, ini pembuktian. Setelah nanti diajukan gugatan, ada jawab jinar dan sebagainya, maka kita harus mengajukan bukti. Bukti di pasal 164 KIR itu disebutkan bukti surat, ya, bukti surat, bukti saksi, bukti sangkaan atau persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah, ya. Kita akan bahas satu persatu ini, ya. Bukti surat ini ada 2, ya. Surat di bawah tangan, ya, atau dengan juga akte. Akte di bawah tangan dan ada akte atau bukti otentik. Ya. Bukti otentik ada 2. Satu ya surat itu namanya kita bersurat. Somasi itu dapat diajukan sebagai bukti surat. Nah, ada bukti otentik. Bukti otentik itu ada yang memisahkan. Bukti otentik itu adalah namanya sertifikat, itu bukti otentik. Tapi ada yang menyebut akte otentik. Nah, dalam konteks pasal 1868 KUH Perdata, yang namanya akte itu dibuat oleh notaris. Karena banyak dilakukan notaris itu karena apa? Bentuknya harus jelas, pihaknya jelas, tanggal pembuatan jelas, itu harus dibuat oleh akte, ya, dengan akte, ya. Ya ini tapi ada juga yang menyebut bahwa terhadap putusan pengadilan itu disebut juga akte otentik, ada juga itu. Tapi nggak saya masalahkan. Ada yang menyebut bukti, ada yang menyebut akte. Tapi kalau ini akte mestinya kita pada pasal 1868 KUH Perdata dibuat oleh notaris. Ya. Dalam hal akte notaris itu ada yaitu nama akte partit atau partit akte. Ini meliputi bukti surat biasa dan akte di bawah tangan. Ya, di notaris itu ada gitu.
Jadi ada akte di bawah tangan. Akte bawah tangan bagian saya sebutkan di atas, tapi notaris partit akte itu adalah akte yang dibuat oleh para pihak. Ya, dia menghadap di hadapan notaris. Ya, tuh. Dia datang di notaris. Ini menjadi berbeda apabila notaris itu mendatangi kliennya, mendatangi para pihak. Ya, salah satu contoh hadapi karena ini saat experience, notaris itu membacakan aktenya itu pada ini seperti pedagang asongan itu, harus tegas seperti pedagang asongan. Mengapa? Notaris itu mendatangi rumah pihak pertama dan pihak kedua. Itu mendatangi di rumahnya itu. Ini kalau semacam ini ada kaitannya dengan yang saya sebutkan di atas tadi. Akte notaris demikian apakah dapat dikatakan? Kalau saya bisa itu dicoba. Karena namanya verliden itu dibacakan di hadapan notaris. Kalau itu kan notaris menghadap. Ini boleh dilakukan apabila orangnya itu sedang sakit dan ini bersama-sama dengan pihak lain datang ke sana itu. Ini perlu. Jadi kalau semacam ini perhatikan bahwa akte itu adalah cacat, ya, cacat. Itu monggo kalau itu bisa dimasalahkan. Yang berikutnya itu akte relas akte. Relas akte adalah berita acara, ya. Datang kalau itu notaris bisa datang dan dia menulis berita acara di hadapan pejabat umum. Nah, berita acara rapat tadi ditulis oleh notaris, ya, dan itu dapat dikatakan relas akte. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surat perjanjian di bawah tangan, ya, dibuat oleh para pihak, itu dapat dikatakan sebagai akte otentik? Bisa sepanjang surat di bawah tangan tadi dibawa ke notaris, dibacakan di hadapan notaris. Namanya legalisasi. Ya. Ini sama kekuatan pembuktiannya seperti akte otentik. Jangan lupa ya ini ya. Ya. Ini jangan lupa lagi kalau tentang akte itu ada namanya warmarking. Warmarking bukan akte otentik. Itu notaris hanya mengesahkan saja. Ya, mendaftar saja. Tuh, di warmark, ya, di daftar itu aja. Itu bukan akte otentik. Ya, tegas ya. Oke. Berikutnya saksi. Saksi ada dua. Saksi yang telah dipersiapkan, ya, dan saksi adalah yang telah mengetahui peristiwa itu. Jangan lupa saksi itu ada dua ya. Saksi itu hakikatnya saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa hukum yang terjadi. Satu contoh demikian. Ini mall sedang dibuka ini ya. Ini Anda ketika itu di mall, ya, di mall itu melihat suara tembakan, duar. Duh, ada apa itu? Nah, Anda baru melihat, oh ternyata ada pembunuhan di sana. Tuh. Pembunuhan di sana. Ya, itu namanya saksi kan. Nanti kalau ditanya apakah saudara melihat kejadian ini? Enggak. Saya melihat, mendengar oke, dor gitu aja. Ya, melihat enggak. Mengetahui kematian mendengar, tapi tiga persyaratan ini hanya dua yang dipenuhi. Ya. Tapi berbeda kalau Anda melihat sendiri dor, oh yang nembak si A itu lari dan ini ada korbannya. Nah, ini adalah saksi fakta namanya, ya. Saksi fakta. Jadi hati-hati sekali kalau Anda di persidangan ini bahas sungguh, ya. Yang ketiga bukti persangkaan. Sebenarnya ini adalah milik hakim, tapi kita coba persangkaan itu kita kaitkan dengan ketentuan pasal 814 ya. Saya baca sini, persangkaan itu di pasal 184 KUH Perdata dan pasal 1911. Jadi sebutkan di situ, ya persangkaan. Di pasal
184 dan pasal 911 itu mengenai waris dan mengenai hibah. Nah, ini sebenarnya kita bisa memperkirakan ya. Bagaimana hibah itu diberikan, bagaimana wasiat itu diberikan. Jadi parameternya dikaitkan dengan pasal 184 BW atau KUH Perdata dan pasal 911 KUH Perdata. Ya. Ya, itu pengakuan ya. Pengakuan ada dua. Pengakuan di hadapan pengadilan ya. Dan pengakuan di luar pengadilan ya. Yang penting itu. Jadi diatur dalam pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 KUH Perdata. Jadi saya lakukan lagi, pengakuan ada dua, pengakuan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, di dalam persidangan. Diatur pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 KUH Perdata. Oke ya, oke. Sekarang sumpah. Sumpah itu ada dua, ada beberapa. Ada sumpah permission. Sumpah permission itu adalah sumpah yang dilakukan ketika seseorang mau menduduki jabatan publik. Itu sumpah permission, ya, permission. Sumpah permission. Di situ ada sumpah permission. Kalau tadi ada pengakuan itu namanya convention evidence, ya. Dia ada sumpah permission. Jadi kalau sumpah dilakukan seorang pejabat yang mau menduduki jabatannya, masuk saudara yang nanti menjadi advokat, itu akan disumpah. Ini namanya sumpah permission. Ya, ada juga sumpah, ya, sumpah pemutus. Ya, sumpah pemutus itu banyak sekali. Ya, sini ada sumpah, itu ya. Ada sumpah subrotoar. Ya. Ya, ada sumpah subrotoar. Jadi ada pemutus di situ. Ada sumpah itu tergugat menolak. Ya, tapi hakim ngomong secara ex officio, kalau tergugat itu menolak, saya berani disumpah, Pak. Nah, itu hakim secara karena jabatannya dapat menyuruh tergugat. Kalau nggak ada bukti, kamu berani bersumpah kalau kamu memang nggak utang sama si A. Berani, Pak. Ya sudah, menang kalau gitu. Nah, di Indonesia dikenal dengan begitu saja penggugat bisa dilakukan penyumpahan semacam ini. Kalau nggak ada bukti, ya. Tapi ini jarang dilakukan. Dulu biasanya dikenal dengan sumpah pocong, ya. Sumpah pocong itu surat empat pemutus. Siapa yang berani mengucap sumpah berarti dia yang menang. Kalau tergugat dikatakan saya tidak punya hutang, Pak. Kamu berani sumpah? Ya tidak, ya sudah kalah berarti. Ini bedanya. Apa konsekuensinya? Nah, ini yang konsekuensinya. Konsekuensi hukum ya di pasal 1242 KUH pidana itu ada dia memberikan sumpah palsu. Ya. Jadi kalau palsu-palsu itu bukan sumpah saja, gigi juga bisa palsu. Ya. Jadi palsu-palsu bisa. Ya. Ada KW1, KW2 kalau barang kan itu. Palsu-palsu itu sudah ada. Sumpah-sumpah itu, ya. Kalau dia tergugat, apa konsekuensinya? Kadang-kadang dengan sumpah pocong semacam ini berani hanya bagi dilakukan di Masjid Agung, ya. Masjid Agung itu masjid jamak itu loh ya. Biasanya di masjid jamak itu. Di daerah-daerah ada masjid jamak, biasanya dekat alun-alun itu masjid jamak itu. Dilakukan sumpah pocong semacam itu. Di Madura ada, di Sumeneb itu ada Masjid Agung sana juga. Itu dilakukan untuk membawa sumpah. Dan faktanya dulu saya ngomong dulu. Kalau seseorang berani sumpah, padahal dia itu melakukan perbuatan itu, maka dia dapat meninggal. Jadi dalam artian apabila dia meninggal atau mati dimakan sumpah, itu ya. Itu yang terjadi ini di luar nalar kadang-kadang itu. Oke, lanjut, monggo. Sedikit nanti kita sebutkan. Oke. Nah, ada memori banding ya.
Ada memori banding, sudah, nanti sudah, lanjut Mas. Ya. Lanjut, monggo. Ya, bukti saksi sudah, ya, pembuktian di luar HIR, ya. Karena ada teknologi informasi antara lain melalui penggunaan video, audio dalam sesi persidangan, pelaporan elektronik, video transparan untuk saksi, penyimpanan file. Jadi gini, ini teknis sudah. Jadi foto tidak termasuk mana? Apakah termasuk dalam pasal 164? Sekarang teman-teman notaris sudah, karena seringkali diingkari perbuatan aktor itu. Sekarang notaris dipoto itu, ya. Pihak yang datang sana dipoto. Dipoto apakah betul, ya? Betul karena dia telah melakukan menghadap ke notaris, difoto biasanya. Kalau notaris dipanggil dari saksi, ditunjukkan foto ini. Ini loh fotonya, dia menjadi berbeda apabila foto dan orang yang disampaikan itu ternyata tidak sama. Artinya gini, ini memang ada yang mirip, ya, ada yang mirip. Kebetulan ini kembar orang ini atau kakak beradik, ini hampir sama. Yang datang kakaknya, adiknya, ya, bawa berkas itu, KTP-nya KP kakaknya dipinjem, ya, datang ke sana. Ini loh. Ternyata pada yang sama, kakaknya itu kebetulan ada di luar kota. Loh, saya nggak ada di situ, ini loh, saya di hotel ini loh. Buktinya ada. Dasarnya apa? Dia di hotel itu memakai SIM. Ini berbeda lagi kalau sudah demikian. Artinya ini adalah ini pelaporan elektronik dan sebagainya. Ini suatu pengembangan, ya, pengembangan adanya pembuktian di luar HIR. Setelah ini dilakukan jawab jawab, bukti saksi, bukti ahli dan sebagainya. Mungkin dalam hal pemeriksaan paris dan sebagainya atau tanah ini dilakukan pemeriksaan setempat. Ya, ini sudah dilakukan, maka para pihak membuat kesimpulan dan hakim akan memutuskan perkara itu. Bagaimana setelah perkara diputus di pengadilan, maka ada upaya dari para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding. Lanjut, banding dapat dilakukan. Dasarnya apa? Sering saya sebutkan ini. Banding biasanya tahu semua. Ya, banding itu 14 hari. Nah, ini. Dasarnya apa? Ini sering keluar ini Undang-Undang 20 tahun 47 tentang banding. Ini tentang waktu. Sekali lagi saya tegaskan, dasar mengajukan banding waktunya itu adalah pada Undang-Undang 20 tahun 47. Nah, sekarang kapan kita mengajukan banding? Dalam hal tergugat tidak hadir atau penggugat tidak hadir ketika di persidangan, maka hitungan 14 hari itu adalah setelah relas pemberitahuan putusan. Ya, setelah menerima relas pemberitahuan putusan. Kalau si A atau tergugat ini pada tanggal 1 Agustus tidak hadir di persidangan, maka batas waktunya ini bukan tanggal 15 atau 14, adalah 14 hari setelah dia menerima relas pemberitahuan. Kalau relas pemberitahuan baru diberitahukan pada tanggal 20 Agustus, maka batas itu tanggal 13 September 2021. Ya. Jadi parameternya itu. Suatu contoh demikian. Ini yang sering ini orang-orang dulu pinter-pinter. Artinya gini, pada waktu gugatan itu dibacakan, putusan dibacakan, maka kalau dia berada di luar garis demarkasi, jadi ada pembatas di pengadilan itu ya, nah itu berarti dia tidak dikatakan tidak pernah hadir di persidangan. Walaupun dia juga mendengarkan putusan itu. Ini akal-akalan sebetulnya. Tapi memang demikian. Dan dia wajib diberitahu. Nah ini. Nah, kalau ini dalam putusan pengadilan ya. Oke. Ini 14 hari setelah menerima relas pemberitahuan. Bagaimana kalau dia ada di luar kota?
Saja putusan pengadilan negeri Sidoarjo. Salah satu pihaknya ada di Mojokerto. Ya, itu di Mojokerto itu dia harus menerima relas pemberitahuan dari pengadilan negeri Mojokerto setelah menerima delegasi dari pengadilan negeri Sidoarjo. Sidoarjo meminta pada pengadilan negeri Mojokerto, tolong pengadilan Mojokerto, ini relas pemberitahuan isi putusan diberitahukan pada si A beralamat di sini. Yaitu, jadi waktunya agak lama dari pengadilan negeri Sidoarjo ke Mojokerto. Ini paling enggak waktunya minimal seminggu. Ya, baru itu. Jadi hitungannya demikian. Oke, lanjut, monggo. Jangan lupa ini pokoknya ini kunci-kunci semacam ini. Lanjut. Nah, alasan sebelum itu alasan keberatan banding. Ya. Nah, banding itu sebelum ini alasan banding itu dibaca dalam pertimbangan hukum, dipahami pertimbangan hukumnya apakah benar hakim dalam memutus itu, ya di memori banding tentunya itu. Kalau aja gini, kalau ini sengketa sewa menyewa, tapi ternyata yang dijadikan pertimbangan hukum adalah sengketa jual beli, ya itu jelas ya benar hakim itu. Ya. Atau sebaliknya, kalau ini adalah hubungan prestasi, ternyata pertimbangan hukum adalah pasal 1365 KUH Perdata, tidak benar, dicermati itu. Adalah yang demikian itu. Oke ya. Jadi terus berikutnya adalah kasasi. Kasasi itu ya jangka waktunya ini Undang-Undang Nomor 14 ya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Gitu ya. Ya bukan ini sudah diubah ya. Nomor 5 itu bukan nomor 4. Dalam banding tadi kasasi ya. Kasasi ini waktunya kita menerima lelas pemberitahuan putusan pengadilan tinggi. 14 hari. Saya garis bawahi 14 hari setelah kita atau penggugat maupun tergugat atau pembanding maupun terbanding menerima relas pemberitahuan isi putusan dari pengadilan tinggi. Ya, siapa yang memberitahukan itu adalah pengadilan negeri setempat. Kalau pengadilan tinggi itu memberitahu tembusan sudah tebus isinya ini, itu berarti bukan relas pemberitahuan resmi. Yang resmi adalah dari pengadilan negeri yang bersangkutan. Ya, itu ya. Oke. Sekarang apa argumentasi alasan kasasi? Lihat di pasal 30A BC Undang-Undang 14 tahun 85 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan itu. Jadi tolong diperbaiki ya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 itu mengenai tidak ada kewenangan atau melampaui batas kewenangan Mahkamah Pengadilan Tinggi. Jangan lupa kalau yang diajukan keberatan ini adalah putusan judek faksi, ya. Putusan judek faksi. Ya ini betul ini. Putusan judek faksi adalah putusan hakim tingkat pertama dan kedua. Ini namanya judek faksi. Ya. Salah dalam menurut hukum atau melanggar hak yang berlaku. Melanggar hukum yang berlaku. Nanti bisa dikoreksi di pasal 30 ya. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang. Si B tadi sudah saya sebutkan ya. Melanggar hak atau melanggar hukum ya. Ini umpamanya mestinya itu bahan prestasi pertimbangan hukum adalah perbuatan melanggar hukum ya. Lalai memenuhi oleh undang-undang. Artinya demikian. Di pasal 184 HIR ya, ayat 2 itu dalam hal memutus, hakim diwajibkan mencantumkan pasal-pasal yang menjadi atau menadulkan undang-undang yang menjadi dasar putusannya. Kalau ternyata itu tidak ada peraturan yang dijadikan dasar undang-undangnya, ya ini lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undangan. Di pasal 184 HIR. Oke, lanjut, monggo, Mas. Tentang sekarang mengenai peninjauan kembali, ya. Lanjut, peninjauan kembali.
Ampun, Mbak. Oke. Lanjut, bisa? Masih bisa ya? Oke. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Jadi kami tegaskan, dalam hal perkara di tingkat tata usaha negara maupun di tingkat perdata, ini Undang-Undang 14 ini dijadikan patokan ya untuk mengajukan memori peninjauan kembali, memori kasasi. Dalam hal peninjauan kembali sama Undang-Undang 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Di pasal 69 ya. Jangka waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari sebagai ditentukan pasal 67 ya. Sebutkan itu. Jadi jangka waktu itu bisa dibaca, tapi yang jelas kapan waktunya? Sejak menerima relas pemberitahuan putusan peninjauan putusan kasasi. Dasarnya itu. Ya. Perlu kami tegaskan bahwa ya, perkara peninjauan kembali itu sekarang dapat diajukan untuk kedua kalinya. Ya, ada perma. Bisa mengajukan mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua. Bisa itu diajukan. Jadi bukan yang pertama, yang kedua boleh, ya. Itu. Dah. Saya kira itu yang disebut, nanti alasannya sudah jelas. 14 tadi pasal 67. Terus sekarang perkembangan bagaimana dengan putusan pengadilan? Ini materinya. Putusan pengadilan itu dapat berupa diterima, dilanjut Mas, monggo. Putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan itu dapat berupa diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, diterima dan dikabulkan untuk sebagian, ditolak seluruhnya dan tidak dapat diterima seluruhnya. Jadi dibedakan ini ya, diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, diterima dan dikabulkan untuk sebagian, ditolak seluruhnya, tidak dapat diterima seluruhnya. Ya, dalam hal tidak dapat diterima seluruhnya, berarti gugatan tidak bisa diajukan kembali. Dalam hal gugatan diterima sebagian, yang kurang itu dapat diajukan gugatan sebagian, dilakukan lagi. Ya. Kalau tidak dapat diterima, dapat diperbaiki lagi, diajukan gugatan kembali. Itu bedanya demikian. Oke, saya kira materinya untuk ini bisa diakhiri dan nanti moderator dapat menyampaikan materi untuk tanya jawab. Masih berapa waktu untuk saya? Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin ada para rekan yang bertanya, masih ada 25 menit untuk sharing sama Pak Joko Sumarsono. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Present dulu ya, rekan-rekan. Ya. Gak dimunculkan nama, boleh dia, ini. Ra itu dimunculkan enggak? Mbak Rizka, silakan bertanya. Ya Mbak Rizka, silakan bertanya. Masih ke-mute, Mbak. Halo? Bisa dipahami anu? Namanya siapa? Ya, Pak Joko. Iya, Mbak. Saya Yuk, Kian. ya, saya mau tanya Pak yang tadi mengenai apa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu Ya. tentang keterbukaan informasi publik kan tadi ada di pasal 52 ya Pak ya. Ya. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah itu kerugian yang dimaksud itu meliputi kerugian seperti apa Pak? Sehingga ada dikenakan pidana kurungan dan juga dana atau pidana denda itu. Ya. Saya munculkan wajah saya ya, saya coba. Saya minta teknis ini. Pak Larasati ya, Pak Faisal. Ya. Larasati. Dari mana Mbak Faisal?
Dari mana? Ya Pak, di Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Nah, Ya. Mbak saya Surabaya. Jadi gini, Mbak. Jadi kalau dia mengabaikan permohonan kita, nggak bisa dimunculkan, deh. Sini, wajah saya. Wajah saya terlihat, Mbak Faisa? Terlihat Pak, terlihat Pak. Alhamdulillah, kelihatan. Kalau Mbak Faisa sudah terlihat, ye. Nah. Oke, ye. Sekarang kerugian bagaimana? Ya, gini. Umpamanya kami mengambil contoh putusan pengadilan yang kita mintakan, ya. Ini tidak dapat sehingga telah mengganggu, merugikan kita. Ini kita dapat mengajukan dengan denda sekian tadi. Ya, ini. Artinya gini. Contoh, kami contoh. Ini saya kaitkan dengan praktek, ya, praktek dari saya maupun praktek dari teman-teman hasil komunikasi timbal balik antara saya dengan teman-teman. Contohnya demikian. Kita sebagai pembeli budel pilot, tidak punya putusan kepailitan itu, ya. Kita tidak punya penetapan atau risalah penjualan atas kepailitan itu, ya. Contohnya, ya, dan kepailitan itu disebutkan dalam berita acara atau risalah penetapan itu membeli tanah sekitar 1.000 meter persegi. Tetapi prakteknya pembelian itu dilakukan, ya, hanya 500. Ini berarti kan masih kurang 500 meter. Nah, dari situ kan nggak tahu. Nah, dengan dasar itu kita wajib bisa meminta putusan kepailitan dan penetapan lelang tadi oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator. Boleh, resmi kita di pengadilan. Apabila tidak pengadilan nggak mau, maka kita bisa mengajukan gugatan ke lembaga informasi publik tadi. Dilajukan boleh. Ini kan merugikan kita. Nah, merugikan kita. Dan arti demikian juga. Ternyata pihak kurator ini jual belinya tidak tahu, kita nggak tahu harganya nggak tahu. Disebutkan harganya 1 miliar. Ternyata setelah jual beli tidak 1 miliar. Ya, ini ada semacam pembengkakan. Dia ngomong ini dibeli melalui lelang, ternyata tidak. Baru dari sinilah kita mengetahui bahwa itu adalah jual beli antara kurator atau Balai Harta Peninggalan sebagai kurator kepada pihak pembeli dari budel pilot, itu sekian. Jadi berarti ada selisih uang yang belum terbayarkan. Ya, berarti adalah milik kita. Itu kita bisa mengatur dari sana. Kalau pengadilan tidak memberikan, berarti merugikan kita. Kita nggak ada data, gitu loh, Mbak. Contoh demikian ini. Jadi karena pengadilan tidak memberikan, berarti adalah perbuatan yang merugikan kita. Termasuk sebagai contoh di pengadilan tata usaha negara yang kami contohkan tadi, Mbak. Ya, itu yang kami sebutkan. Itu merugikan kita, jelas. Kita nggak bisa informasi kok. Atau di BPN namanya. BPN tidak mau menyebutkan itu, maka kita melakukan gugatan di Komisi Informasi Publik. Terbitkan itu, ya, itu Mbak. Jadi merugikan. Kalau dia nggak mau menerbitkan, berarti kan merugikan kita. Contoh konkret sederhananya biasanya banyak tadi di kantor pertanahan itu. Oke, monggo lanjut yang lainnya. Terima kasih Pak. Yuk, monggo. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi. Siapa? Silakan. Belum ada Mas Enpak. Ya.
Ayo, mumpung ketemu dan banyak hal yang bisa ditanyakan. Ya, ini basic ini. Ya. Basic. Silakan PK, setelah ini karena ini silabusnya bilang gitu. Membatasi tentang eksepsi, tentang apa, di sana juga. Ya, masih mumpung ada waktu 20 menit. Monggo, saya kasih contoh dulu. Datanya. Nah, datanya. Ya, kalau enggak nanti saya kasih contoh lagi. Ya, oke ya, saya lanjut ya Mas ya. Dulu Baik, di, Pak. di PKPA Wijaya Kusuma itu angkatan 10 kira-kira. 10 mungkin. Itu ada yang tanya demikian, Pak Joko. Sita bagaimana Pak Joko kalau saya mengajukan gugatan terus akan mengajukan sita terhadap suatu barang milik tergugat. Dan ternyata sita itu ternyata barang itu juga telah disita oleh pengadilan. Ya. Atau oleh kepolisian. Gimana, Mbak? Mbak Dinda, ini yang coba. Jawabannya apa kira-kira, Mbak? Kita mau mengajukan sita, ternyata sudah disita oleh pengadilan atau oleh kepolisian. Gimana? Ya, sebelum ke sana, saya akan tanya pada saudara, sita itu ada berapa? Dan diatur di mana? Tentunya kan itu. Ini Anda boleh tanya sebetulnya. Momentum bagus. Sita ada berapa, Mbak Rika? Sita ada berapa? Penting nih, advokat penting ini, harus tahu tentang sita-sita ini. Ya, Pak. Jangan sampai nanti advokat jagoan, ya toh? Wah, ini advokat berani nih, ya. Nanti untuk nagih hutang, ya, dia barangnya itu punya hutang pada saya nggak pernah bayar, diambil barangnya itu. Nah, apa kamu diambil barangnya? Nah, bolehkah demikian? Tentunya kan praktek. Sita ada 5. Gimana? Oke, siapa jawab? Ada 5, Pak. Halo, Mbak. Untuk sita ada Ya, 5. apa? Yang pertama, sita jaminan. Jatuh di mana? Di perdata, sita untuk hukum perdata ada 5. Sita jaminan, Ya, sita ya. revindikasi, penyesuaian marital, sama sita eksekusi. Betul, ya. Ya. Tahu tempat-tempatnya. Nah, tahu tempat-tempatnya. Bagus ini. Nah, makanya pertanyaan saya, Mbak siapa tadi, Mbak? Mbak Nurul, Mbak Dinda ya? Dwi Rahayu. Oh, Rahayu, ya Mbak Rahayu. Bagus ini. Pertanyaan saya, kita itu sudah dilakukan oleh seseorang dalam perkara lain, sedang kita juga akan mengajukan sita terhadap milik si A yang dalam perkara lain. Caranya bagaimana? Bagus sudah mengenal ini, ya. Ini perlu seorang advokat perlu tahu itu. Bagus Mbak Rahayu, bagus. Nah, itu. Sekarang bagaimana apply-nya gimana? Coba yang tahu siapa? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Siapa yang tahu? Jadi gini,
Jadi dalam hal suatu barang itu telah diletakkan sita, baik itu sita jaminan, sita rendifikasi, ya. Rendifikasi itu diatur di pasal 226, ya. IR. Rendifikasi beslah itu biasanya terhadap barang tidak bergerak. Itu ya, terhadap barang tidak bergerak. Ya. Bagaimana terhadap barang bergerak? Nah, terhadap barang bergerak, sorry. Barang tidak bergerak nggak bisa sita rendifikasi. Ya. Makanya itu ada lagi sita semacam itu tadi. Ya, tadi sebutkan namanya sita perbandingan atau verkelekende beslah. Artinya verkelekende beslah itu adalah apabila barang itu sudah disita, ya, sudah disita, ya di sana kita dapat mengajukan sita lagi, ditumpangi, namanya sita perbandingan. Nah, itu. Nah, ini kan sita perbandingan adalah kita meminta sita itu supaya dijatuhkan, ya, dijatuhkan atas sita yang telah disita rendifikasi atau sita eksekusi itu. Rendifikasi perkelekende beslah atau sita perbandingan ini tentunya telah menghambat pelaksanaan eksekusi atas barang yang akan dieksekusi dan telah terlebih dahulu dilakukan sita dimaksud. Itu ya, itu Mbak Rahayu ya, praktiknya demikian. Tapi ini suatu bekal yang bagus karena jarang sekali mengetahui adanya sita demikian ini. Di pasal 227 mamanya ini menganggap masalah sita jaminan. Ini bagus sekali ini ya, bagus. Ini. Itu contoh Baik, sebenarnya. mungkin Monggo ada dikembangkan. rekan-rekan yang Ada mau pertanyaan bertanya silahkan. lagi. Kalau Monggo memang dikembangkan, tidak ada, silakan. Saya ikut. mungkin Pak Joko bisa ngasih closing statement atau arahan-arahan biar bisa rekan-rekan menjadi advokat yang tangguh di kemudian hari, Pak. Oke. Ya. Jadi gini, Ya, mungkin Pak Joko sinyalnya terputus. Tinggal 10 menit. Untuk rekan-rekan bisa untuk istirahat. Untuk materi berikutnya akan diisi oleh Bapak Prawita Talib. Beliau adalah Dr. Erlangga, ahli dari perbankan ataupun peradilan agama. Terima kasih untuk waktunya rekan-rekan. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, halo, selamat siang. Halo, sudah tersambung? Halo ya Pak Joko. Sudah. Ya, Ya Pak. Ye. Ada yang tanyakan enggak? Kalau enggak, saya memenuhi permintaan dari panitia. Iya. Gimana? Ada masih? Ini ada Mas Peke, Enggak kok. Mas Agung. Laki-laki banyak juga ini. Oh, silakan kalau tanya. Saya nanya Pak. Monggo, Iman kalau enggak tanya. Ya, siap. Namanya siapa? Pak misi Pak. Pekik Pak. Siapa? Pekik. Oke, oh ya, Oke Iya, Merdeka. Pak. Monggo, Apa Mas Oke. bisa ini Pak masalah PK Pak? PK. Nah, apakah putusan PK bisa diajukan PK lagi Pak? Misalnya Bisa 2 kali. dikalahkan di PK kemudian pihak yang kalah mengajukan PK. Bisa. Bisa. Bisa, Mas. Jadi PK melawan PK. Bisa, Mas Oke. PK melawan PK. Oh gitu. Salahnya Enggak, Pak. sama seperti pasal 67. Bisa. Bagus sekali ini. PK melawan PK. Nah, karena gini, jangan lupa bahwa ternyata putusan Mahkamah Agung itu tidak selamanya benar. Ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ada putusan Mahkamah Agung ternyata ini mengandung namanya rechtelijk dwaling, sesat, ya. Atau putusan ini adalah batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Bisa juga gitu. Makanya hati-hati sekali kalau membuat gugatan. Jangan sampai putusan ini tidak bisa dilaksanakan. Yang disebut juga dengan non executable. Jangan lupa itu putusan Mahkamah Agung itu. Ya. Iya. Nanti kalau memang waktunya banyak, kalau ini di kita tatap muka, Anda dapat leluasa untuk menanyakan pada saya. Ya, jadi hati-hati membuat gugatan itu, karena itu mempengaruhi namanya perlawanan pihak ketiga, Deden Verset, ya, ada Verset. Nah, Iya. sekarang ini terhadap barang-barang tetap, ini pengadilan biasanya mengadakan flat on the joke atau on the spot. Ini ditunjukkan batas-batas. Ya. Nah, dulu batasnya ini, sekarang ini, karena perkembangannya, Anda menyebutkan dulu tanahnya Pak Suto, termasuk sekarang prakteknya sudah diganti, dibeli oleh Mbak Diah, namanya gitu, Bu Diah. Nggak bisa gitu. Makanya pengadilan biasa mengadakan pemeriksaan setempat sebelum gelar lebih lanjut, sebelum diputus. Dan apabila sudah diputus, ternyata ini eksekusinya itu tidak dapat, biasanya pengadilan dalam eksekusi itu juga melakukan pra-eksekusi itu mengajarkan penelitian data lagi. Nah, kejadian semacam ini jangan sampai terulang karena apa? Menghambat penegakan hukum. Ini yang terjadi. Makanya hati-hati sekali terhadap tanah. Nah, ternyata ada pengurangan batas, batas pengurangan luas tanahnya, jalan, dan hati-hati sekali. Ya, makanya disebutkan hati-hati membuat gugatan. Hati-hati menyebutkan identitas tanah itu yang terjadi. Ya, Terima kasih, Pak. monggo lanjut. Terima kasih. Tanya ini, Mas. Bu Dwi mungkin mau bertanya. Iya, Bapak, terima kasih. Saya mau tanya Ye, Bu untuk Dwi. Ye, ya, halo. Halo, Dengaran Bu. halo. mana? Iya, saya mau tanya. Ya, halo. Ini, halo, Iya. Pak Joko, nggih. Di mana, Mbak Ini Dwi? ada satu Mbak Dwi di mana? seperti ada di Surabaya, Pak. Oke, Surabaya. Ye. Iya. Ini ada satu kasus untuk masalah persengketaan tanah atau perumahan. Itu nantinya yang sudah masuk di pengadilan itu adanya satu dari perusahaan itu, dari PT-nya itu yang menyebutkan untuk kepailitan. Kemudian akan diadakan penyitaan. Nah, itu apakah dari barang tanah-tanah dan perumahan tersebut itu
untuk diberlakukan lelang itu apa bisa 100% gitu Pak? Makasih. Bisa Mbak? Bisa. Bagus sekali. Tadi ada Mbak Rahayu ya Mbak. Ada satu lagi Mbak yang kurang, saya lupa. Namanya Sita Pilot. Ya Mbak, Sita Pilot. Ini terima kasih Mbak Dwi diingatkan. Ada Sita Pilot. Pertanyaannya, apakah dapat dilakukan perlawanan pihak ketiga? Bisa. Ya, deadline perset di pasal 196 HIR itu bisa Mbak. Perlawanan pihak ketiga. Sepanjang pihak ketiga itu mempunyai bukti bahwa itu adalah termasuk tanah kita. Karena dipilotkan PT, jangan lupa ini ya bagus, PT, ini reversun. Tapi yang disita itu adalah milik pribadi. Teraja milik saya pribadi, saya sebagai pemilik PT, ya, pemegang saham PT itu, saya dengan si A, saya dengan si Peke, namanya gitu ya, Mas Peke, ya, saya mendirikan PT. Ya. Ternyata barang saya PT itu dinyatakan pilot, ya, dan mau disita sudah sita pilot. Lah, ini harus dibedakan bahwa ini tanah milik Joko Sumarsono pribadi, bukan milik PT. Nah, ini saya dapat mengajukan perlawanan atas sita pilot itu. Sepanjang ya Mbak Dwi, sepanjang saya atau Mas Peke ini tidak melakukan ultravires. Nah, tahu ya ultravires ya? Gimana Mbak Dwi? Ultravires artinya saya sebagai pemilik PT ini atau inbrank tidak dimasukkan dalam harta PT. Ini bedanya di situ. Boleh. Jadi harta kekayaan saya itu harta yang terpisah dengan PT itu. Dan tentunya yang saya ceritakan adalah PT yang telah berbadan hukum, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Boleh Mbak Dwi? Boleh. Jadi sita itu dinyatakan. Ya. Bagus pertanyaannya, bagus. Wah, ini lebih bagus lagi ini. Ya. Terima kasih Mbak Dwi. Ini informasi yang bagus untuk semuanya. Ya, panitia ini bagus Mbak Panitia. Ya. Iya, Pak. Sip. Itu Mbak Dwi ya. Bagus. Ya, Lain monggo. Ada Iya, Faris. Pak, makasih. Makasih kembali Mbak. Oke. Jadi ada first set, ada first dead first set. Ya. Tuh. Tahu bedanya first set? First set sama dead first set. Paham nggak? Gimana? Bisa? Peke bisa nggak? Saya ingat Peke itu, Peke Merdeka. Ayo Mas Peke. Perlawanan pihak ketiga, Pak. Halo? Perlawanan pihak ketiga dan Kalau first set? Kalau perset perlawanan Ya. tergugat yang tidak hadir. Bisa, bagus. Insya Allah lulus Anda semua. Ya, perhatikan itu. Jadi perset dan sekarang bentar. Perlawanan terhadap pihak tergugat yang tidak hadir ya. Kalau perset. Itu Mas Peke ya. Nggih. Perset. Maksudnya gimana? Tak kejar di situ coba. Maksudnya melawan hasil dari putusan pengadilan. Jadi dia akhirnya menjadi penggugat, Pak. Ya. Tergugat. Oke. Jadi umpamanya saya sebutkan, saya sebagai tergugat tidak hadir di dalam pembacaan putusan. Apakah saya dapat mengajukan perset atas putusan ketidakhadiran tergugat ini? Gimana? Saya sebagai tergugat, saya sebagai tergugat pada waktu putusan saya tidak hadir. Itu ya. Kalian menggarisbawahi tadi. Perset dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak hadir ketika putusan dibacakan. Gitu Mas Peke ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya. Sekarang saya melawan Anda. Atau sebaliknya, Anda melawan saya, dan ketika
ketika gugatan berlangsung dan pada waktu pembacaan putusan itu saudara nggak hadir, apakah Mas Peke bisa mengajukan perset atas putusan ketidakhadiran saudara di pengadilan? Gugatan balik Pak, gugatan terhadap pokok perkara itu. Nah ya, Mas Peke kan tidak hadir, saya gugat, ya. Pada waktu pembacaan putusan nggak hadir, dah? Gimana? Halo, ya, sekarang pertanyaan saya, mengajukan gugatan terhadap putusan perstek itu, Pak, mengajukan, nah, gimana maksudnya? Bagus, mulai bagus. Gimana? Ayo yang bisa jawab, silakan. Mana kontribusinya? Upaya banding, Pak. Ya, artinya gimana? First set itu ada dua, ada first set terhadap putusan pengadilan yang tidak hadir tergugat dan first set atas perlawanan pihak ketiga. Sebagai Mbak Dwi yang sampaikan tadi, ilustrasinya semacam tadi. Nah sekarang yang dimaksud Mas Peke itu ketidakhadiran itu dalam arti ketika putusan dibacakan atau dalam hal bagaimana kita dapat mengajukan first set? Tergugat selama pengadilan tidak hadir, Pak. Oh gitu ya, Mas. Yang gitu ya. Bagus sekali jadi. Ya, bagus. Artinya apabila tergugat itu hadir terus ternyata dalam hal ketika putusan dibaca maka dia tidak dapat mengajukan first set. Itu ya penting ya. Jadi Mbak sahabat tadi yang menyebutkan itu harus banding, Pak, setelah menerima atas pendaftaran putusan. Nah, kalau dia tidak hadir selama persidangan dan telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka apabila perkara itu diputus, maka yang bersangkutan tergugat tadi dapat mengajukan first set. Jadi bukan penggugat, Mas Peke, posisinya sebagai pelawan alih menjadi terlawan. Betul ya. Oke, itu ya. Pelawan dan terlawan. Ya, Mbak Lipi. Baik, terima kasih Pak Joko karena waktunya sudah habis untuk jam istirahat. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada closing statement Pak Joko. Ya, amin. Ya, saya sudah ketemu dengan pasangan bangga. Selain dipercaya bisa kenal Mbak Rahayu, ya, Mbak Dwi, Mas Peke, dan sebagainya. Ada Mas Aga Bagus dan sebagainya. Untuk menjalin silaturahmi, ya, karena ini daring, Anda bisa menghubungi saya anytime, ya. Kita yang jelas banyak bertambah teman saya, bertambah kenalan saya, calon advokat muda ini. Dan saya tentunya tidak boleh menutup diri. Anda bisa ketemu saya ya di alamat kantor saya di Jalan Ngagel Jaya Selatan 24 Surabaya. Ya, bisa ditulis ya. Di Jalan Ngagel Jaya Selatan 24, ya Mbak Faiza juga ya. Atau dapat menghubungi melalui handphone 081 330 369 ya 275. Kami ulangi 081 330 369 275. Itu yang kami sampaikan. Jadi komunikasi tetap berlangsung sepanjang masa. Seperti halnya yang saya jalin selama ini, UWK menjalin hubungan dengan saya dalam konteks ilmu. Ya, terima kasih UWK. Jayalah semuanya. Ya, dan tentunya kita berharap ya ini bermanfaat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan cepat berlalu lah ini. Pandemi ini cepat berlalu dalam dunia ya. Kita bisa ketemu, bisa berguru, bisa ketemu. Jangan lupa ditegur saya nanti ya, kalau di jalan ditegur sapa,
Jangan lupa Pak Joko adalah dari UWK angkatan 12, nanti kita bisa lebih terbuka. Saya membaca sendiri, saya ketemu lagi, batin saya tidak pernah. Ya. Saya ketemu lagi, ya Mas, ya itu artinya saya menghadap dia itu sudah belajar, ya. Itu yang disampaikan. Oke, sampai ketemu dan sukses selalu serta salam. Ya. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, monggo. Salam sehat Pak Joko. Selalu Iya, sehat, monggo, Pak. amin. Terima kasih atas waktunya hari ini Bapak. Terima kasih, sehat, sukses. Untuk para rekan mungkin bisa istirahat terlebih dahulu.